وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala fi ukhral ayah, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabili amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Wa naktubu, kami akan mencatat, ma qaddamu, apa yang kalian lakukan, apa yang telah kalian lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak, wa kulla syai'in, segala sesuatu, ahsaynahu, kami hitung, kami catat, fi imamin mubin, dalam kitab catatan yang nyata. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabili amwat, jangan engkau kira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bal mereka tetap hidup, bahkan mereka hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya, wa yurzaqun, tetap mereka mendapatkan rizki. Menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Durrul Mansur mengatakan bahwa rizki mereka apa? Satu, doanya masih diperkenankan. Yang kedua, masih diperkenankan mereka berkehendak. Anak-anak sekalian, Al-Ghazali mengatakan ketika kita bukan keturunan seorang ulama, menulislah. Di dalam tradisi khazanah keilmuan Islam itu, Masya Allah, anak-anak sekalian, tidak punah, Islam tetap hidup. Allah menyampaikan, kami akan mencatat apa yang kita lakukan. Karya-karya Ibnu Battuta, karya-karya Imam Ghazali, karya-karya Ibnu Sina, karya-karya mufassirun, para ulama tercatat bahkan berjilid-jilid. Padahal teknologi ketika itu sudah ada belum? Meskipun mereka sudah meninggal, tapi karyanya ada. Menulis membuka jendela dunia. Kenapa sih harus menulis? Bahwasanya dengan tulisan kita akan dikenang. Orang sepintar apapun, sehebat apapun, kalau dia tidak menulis, maka sejarah tidak akan mencatatnya dan dia akan terlupakan. Tapi ketika seorang membuat tulisan, membuat karya, maka sepanjang karyanya masih ada, dia akan dikenang. Jangan pernah merasa aku nggak bisa apa-apa, tapi gali apa sih sebenarnya yang bisa aku lakukan, hal apa yang bisa aku lakukan. Kalau kita nggak pintar secara akademik, ya sudah, buat sesuatu kelebihan. Allah itu memberi maziyah, memberi kelebihan kepada setiap orang. Nggak mungkin kita nggak punya kelebihan, cuman kita belum menemukannya. Cari kelebihanmu apa. Proses menulis itu mengantarkan kita mengenal budaya, wawasan, membuka jaringan, mempelajari sejarah dan warisan literasi dunia. Maka dengan menulis akhirnya akan mengantarkan kita untuk mengenal budaya. Kemudian kalau kita sekedar menulis saja tanpa makna, tulisan kita juga akan berlalu begitu saja. Gimana supaya tulisan kita itu dikenang orang dan disukai orang? Berarti harus ada unsur edukasi, pelajaran, pendidikan. Harus ada sesuatu yang bisa didapatkan orang setelah membaca tulisan kita. Dalam kehidupan individu, tulisan itu bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan panduan hidup. Supaya tulisan kita itu cuman bukan sekedar tulisan saja, maka tadi dengan membaca, kemudian dengan kita ngobrol sama orang, kemudian dalam kehidupan masyarakat, apa sih manfaatnya? Menulis ini bisa menggerakkan perubahan sosial dan memperjuangkan keadilan, juga mendidik masyarakat. Sebagai jejak sejarah, tulisan adalah saksi zaman yang mengabadikan peristiwa pemikiran budaya. Apa yang saya tulis hari ini, apa yang saya tulis kemarin, itu adalah gambaran atau peristiwa. Penulis itu tidak hanya menciptakan cerita, tapi mereka menciptakan sejarah. Buatlah satu tulisan yang bermakna, tulisan yang bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi orang lain. Tulisan yang baik adalah amal yang tak terlihat tapi abadi. Novel Hakiki Muhabbat. Apa sih sebetulnya Hakiki Muhabbat itu? Artinya kenapa pakai judul Hakiki Muhabbat? Hakiki Muhabbat ini bahasa Uzbek. Hakiki itu artinya sejati dan muhabbat itu cinta. Novel ini roman, ada sisi romantisnya, kemudian ada histori, sejarah, dan religius, ada nilai-nilai, ada pesan-pesan agama, dijiwai tuntunan Islam, unsur psikologi remaja, dan kisah cinta yang inspiratif. Novel ini juga fokus pada bimbingan Islam dalam mengelola emosi, cinta, dan hubungan sosial. Kenapa pilih tema ini? Karena memang minimnya literasi tentang peradaban Islam di kalangan generasi muda.